wabarakatuh. Salam Pancasila. Kami dari kelompok 2 kelas C ingin memaparkan materi kami mengenai sistem pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hadrah Hasanafaya, NIM A321-3072, kelas C, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Tadulako. Di sini saya akan membuat tugas hukum tata negara, membuat video. Saya dari kelompok 2 sistem pemerintahan. Di sini saya akan membahas tentang apa sih itu sistem pemerintahan. Sebelum memulai untuk mengetahui, mari kita melihat arti dari gabungan dua kata tersebut. Frasa sistem pemerintahan adalah gabungan dari dua kata yang masing-masing katanya memiliki dua arti atau makna. Contoh dari pengertian sistem pemerintahan adalah seperti totaliter, demokrasi. Arti dari kata pemerintahan adalah sebuah perbuatan, hal, cara, atau urusan dalam memerintah sesuatu. Ada beberapa sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial, semi-presidensial, parlementer, monarki, liberal, demokrasi, federal, tirani, dan aristokrasi. Assalamualaikum. Saya Fadlilan dengan akhiran Istanbul 076. Di sini saya membahas mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Di Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini berarti bahwa negara ini memiliki satu persatuan pusat yang mengatur seluruh wilayahnya. Presiden adalah pemegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyatnya dan tidak terikat pada parlemen dalam menjalankan tugasnya. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Dasar, hal ini menunjukkan bahwa Presiden memiliki kekuasaan yang besar dalam pengambilan keputusan. Sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki tugas utama sebagai kepala pemerintahan yang mengatur jalannya pemerintahan. Ia tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan para menteri yang diangkat oleh Presiden bertanggung jawab langsung kepadanya. Ini memberi Presiden otonomi yang tinggi dalam membuat keputusan. Kelebihan sistem presidensial yang pertama, stabilitas. Presiden memiliki masa jabatan tetap sehingga dapat memberikan stabilitas dalam pemerintahan. Dan yang kedua, keputusan cepat. Dengan kekuasaan yang terpusat, Presiden dapat mengambil keputusan dengan cepat dan situasi darurat. Ketiga, akuntabilitas. Rakyat dapat langsung menilai kinerja Presiden melalui pemilihan umum. Dan kekurangan sistem presidensial yang pertama, kebuntuan. Nah, jika Presiden dan parlemen berasal dari partai yang berbeda, bisa terjadi kebuntuan dalam mengambil keputusan. Terus yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Ada risiko kekuasaan yang terlalu pusat dapat disalahgunakan. Perbandingan dengan sistem pemerintah lain. Yang pertama, sistem parlementer. Dalam sistem ini, Perdana Menteri memimpin pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Jika parlemen tidak mendukung Perdana Menteri, ia bisa kehilangan jabatannya. Contohnya, negara yang menganut sistem ini adalah Inggris dan Jepang. Terus yang kedua, sistem semi presidensial. Sistem ini menggabungkan elemen presiden dan perdana menteri. Ada presiden yang dipilih
langsung oleh rakyat dan Perdana Menteri yang berasal dari parlemen. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Prancis dan Rusia. Terus yang ketiga, sistem monarki absolut. Dengan sistem ini, raja atau ratu memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahan. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Arab Saudi. Terus yang keempat, sistem monarki konstitusional. Raja atau ratu memiliki peran simbolis sementara pemerintahan dijalankan oleh parlemen. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Inggris dan Belanda. Terus yang kelima, sistem pemerintahan komunis. Dalam sistem ini, satu partai komunis mengendalikan pemerintahan dan ekonomi adalah Tiongkok dan Korea Utara. Terus yang keenam, sistem pemerintahan federal. Kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah negara Amerika Serikat. Baik, materi selanjutnya yaitu penerapan sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial dalam konteks negara kesatuan. Dalam praktiknya, Presiden sebagai kepala negara memiliki peran utama dalam pengambilan keputusan dan menjalankan pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan terbatas dalam otonomi daerah. Bentuk-bentuk pemerintahan dunia yang harus diketahui, bentuk pemerintahan dunia ini sangat beragam dan dinamis, mencerminkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai dari setiap negara. Bentuk pemerintahan dunia yaitu monarki, tirani, negara kesatuan, negara serikat, negara federal, negara dominion, negara oligarki, dan negara republik. Perkenalkan, nama saya Mila Balkis. Airan NIM saya 74. Memasarkan antara ketiga sistem dan sebuah sertif bagi mereka penguruan jalannya mempengaruhi jalannya pemerintahan di Indonesia. 1. Sistem planenter adalah salah satu sistem pemerintahan yang pertama kali ditemukan di Indonesia. 2. Sistem Sistem presidensial mulai diciptakan di Indonesia setelah deklarasi Presiden 5 Juli 1995. Ketiga, sistem resmi presiden. Sistem presiden adalah bentuk dari sistem pemerintahan presiden dan pemerintahan presiden. Saya Miftahul Jannah dengan akhiran NIM 075. Jadi, sistem pemerintahan adalah struktur yang mengatur pembagian kekuasaan dan peran di antara lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menjalankan roda pemerintahan suatu negara. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.